kita akan belajar matematika kelas 3, tema 8, subtema 1 tentang pengertian sudut dan macam-macam sudut. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap peserta pramuka melakukan hormat terhadap bendera sebagai tanda penghormatan. Pada saat posisi hormat, tangan Ani membentuk dua buah garis. Ini garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Gambar tersebut disebut sebagai sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan dengan membentuk titik sudut. Gambar AB dan AC disebut sebagai kaki sudut. Titik A disebut sebagai titik sudut. Kemudian, daerah yang diberi tanda panah ini disebut sebagai daerah sudut. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Manakah gambar yang merupakan sudut? Yang pertama, terdapat dua garis yang berpotongan, berarti dinamakan sudut. Gambar yang kedua, terdapat dua garis tetapi tidak saling berpotongan atau tidak bertemu, maka ini bukan merupakan sudut. Gambar yang ketiga, kedua garisnya melengkung, meskipun berpotongan tetapi tidak dikatakan sebagai sudut. Gambar yang keempat merupakan sudut karena terdapat dua buah garis yang saling bertemu atau berpotongan. Yang kelima, terdapat dua buah garis yang satunya tidak lurus tetapi saling berpotongan. Ini tidak dinamakan sudut karena salah satu garis tersebut merupakan garis lengkung. Sedangkan yang terakhir yaitu terdapat dua garis yang saling berpotongan, maka dinamakan sebagai sudut. Terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sudut. Alat tersebut dinamakan sebagai busur derajat. Pada busur derajat terdapat satuan dari sudut, yaitu satuannya adalah derajat, yang biasanya diberi tanda lingkaran kecil yang posisinya berada di bagian atas. Misalnya, ada garis yang menuju angka 0 pada busur tersebut, maka kita menulisnya 0 derajat. Kemudian, misalkan garis pertama ada di angka 0 dan garis kedua ada di angka 20, maka sudut tersebut memiliki nilai 20 derajat. Nah, kemudian garis yang kedua ada di angka 90, maka kita menulisnya 90 derajat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Yang pertama, ada sudut siku-siku. Terdapat dua garis yang saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Jadi, dapat kita ketahui bahwa sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang kedua, ada sudut lancip. Sudut ini memiliki sudut yang kurang dari 90 derajat, tetapi lebih dari 0 derajat. Jadi, sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Kita lihat bahwa besar sudutnya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat, ada sudut lurus. Terdapat dua garis bertemu dan membentuk garis lurus yang besarnya 180 derajat. Jadi, sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Untuk latihan, mari kita tentukan nama dari sudut-sudut berikut.
Gambar yang pertama memiliki sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Maka gambar tersebut dinamakan sebagai sudut lancip. Yang kedua, gambar ini membentuk garis yang tegak lurus atau memiliki besar 90 derajat. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa garis yang memiliki besar 90 derajat itu dinamakan sebagai sudut siku-siku. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Garis tersebut atau sudut tersebut lebih besar dari 90 derajat. Maka disebut sebagai sudut tumpul. Yang keempat, sudutnya memiliki sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Maka sudut yang memiliki nilai kurang dari 90 derajat dinamakan sebagai sudut lancip. Nah, yang terakhir, ini merupakan garis lurus. Karena garis lurus saja, maka dinamakan sebagai sudut lurus yang memiliki nilai 180 derajat. Nah, jadi itulah materi kelas 3 mengenai pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Semoga dapat dipahami dan juga membantu.